Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga ya Tuan dan Anak. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Minggu, tanggal 9 Maret tahun 2025. Bab 3405. Kecuali jika kau memberiku seorang putra. Bab 9331 sampai dengan bab 9335. Kata-kata Gu Qiuyi membuat Ye Chen merasa sedikit malu. Dia tidak menyangka bahwa Gu Qiuyi yang sangat cerdas dapat melihat pikirannya dalam sekejap. Sambil mengemudi, dia tersenyum dan berkata, "Bukannya aku bersembunyi dari mereka. Yang terpenting adalah aku ingin berbicara dengan Tawana tentang hal-hal serius." Gu Qiuyi tersenyum, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saudara Ye Chen, meskipun kita sudah lama tidak bertemu, aku masih memahamimu." Gu Qiuyi tidak mengatakannya dengan jelas, tetapi Ye Chen tahu dalam hatinya bahwa pikiran gadis kecil itu sejernih cermin. Ketika dia tidak tahu bagaimana menjawabnya, Gu Qiuyi berkata lagi, "Saudara Ye Chen, tidak perlu terlalu khawatir tentang banyak hal. Segala sesuatu memiliki prioritasnya sendiri. Tidak masalah jika kamu menundanya sedikit lebih lama." Ye Chen mengangguk pelan dan mendesah. Hanya saja para tetua tampaknya sedikit cemas. Gu Qiuyi berkata dengan serius, "Mereka sangat khawatir, terutama tentang kegagalanmu. Aku berbeda dari mereka. Aku sama sekali tidak khawatir." Ye Chen tersenyum dan bertanya padanya, "Apakah kamu begitu percaya padaku?" "Benar sekali," jawab Gu Qiuyi tegas. Dia selalu memiliki kepercayaan tanpa syarat pada Ye Chen. Jika suatu hari Ye Chen mengatakan kepadanya bahwa bumi itu persegi, dia tidak akan mempertanyakan apakah Ye Chen berbohong, tetapi akan percaya bahwa Ye Chen memiliki kemampuan untuk membuat bumi berbentuk persegi. Ye Chen agak tersentuh dan berkata kepadanya, "Nanan, karena kamu yakin aku bisa menang, maka berilah aku waktu lagi." "Baiklah," Gu Qiuyi berkata sambil tersenyum, "aku akan menunggumu selama yang kau mau. Jika aku sakit atau terlalu tua dan tidak bisa menunggu lebih lama lagi, saudara Ye Chen dapat memberiku beberapa pil peremajaan. Aku akan memakannya sambil menunggumu." Ye Chen bahkan lebih tersentuh dan bahkan sedikit malu. "Bagaimana mungkin aku pantas mendapatkan kenyataan bahwa Gu Qiuyi telah memikirkanku selama bertahun-tahun?" Audio milik Software Meskipun Gu Channel. Qiuyi mempercayainya 100% dan yakin bahwa dia akan tertawa terakhir, Ye Chen sedikit banyak merasa gugup. Wu Feiyan telah hidup selama lebih dari 400 tahun, dan ini adalah keberadaan yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Saat ini, saya masih dalam kegelapan, menghindari sorotan untuk sementara waktu, jadi saya tidak merasakan terlalu banyak tekanan. Tetapi begitu dia berhadapan langsung dengan Wu Feiyan, dia takut dia tidak akan mempunyai kesempatan menang sama sekali. Oleh karena itu,
Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Gu Qiuyi, "Nanan, jika suatu hari aku dibunuh oleh orang-orang dari masyarakat Poking, bisakah kamu melupakannya dan melanjutkan hidup?" "Tidak." Gu Qiuyi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika kakak Ye Chen meninggal, dan orang tuaku masih hidup, aku akan menjaga makammu di Gunung Yeling. Saat orang tuaku sudah tua, aku akan pergi bersamamu dan membiarkan keluarga Ye menguburkanmu dan aku bersama-sama." "Tidak juga," Ye Chen berkata tanpa sadar. Sekarang sudah abad ke-21. Orang tidak lagi bunuh diri karena cinta. Gu Qiuyi bergumam, "Siapa bilang itu bunuh diri karena cinta? Aku tidak punya motivasi untuk terus hidup. Dalam hidupku, selain orang tuaku dan saudaraku Ye Chen, tidak ada yang layak untuk dipertahankan. Jika kalian semua pergi, hidupku akan menjadi siksaan bagiku." Ye Chen menghentikan mobilnya di lampu lalu lintas, menatapnya dengan serius dan berkata, "Nanan, kakak Ye Chen punya sesuatu untuk dipercayakan kepadamu, oke?" Gu Qiuyi mengangguk. "Saudara Ye Chen, silakan." Ye Chen berkata dengan serius, "Aku bahkan tidak tahu seberapa kuat musuh yang kuhadapi. Jika suatu hari aku mati secara tidak normal, kamu dapat membawa Paman Gu dan Bibi Lin ke tempat di mana mereka dapat menjalani kehidupan yang baik. Aku akan menyiapkan pil peremajaan yang cukup untukmu terlebih dahulu sehingga kamu dapat tinggal bersama Paman Gu dan Bibi Lin untuk waktu yang cukup lama." Setelah jeda, Ye Chen melanjutkan, "Jika mereka menua secara alami suatu hari nanti, Anda dapat hidup dengan baik sendiri. Dengan pil peremajaan, Anda dapat hidup hingga 150 tahun. Bahkan jika dunia luar mengetahuinya, itu tidak akan mengejutkan." "Aku tidak menginginkannya." Gu Qiuyi menggelengkan kepalanya dengan keras kepala dan berkata, "Tanpa kamu dan orang tuaku, hidup ini adalah siksaan. Bahkan jika aku bisa hidup sampai 150 tahun, aku harus hidup sendiri selama lebih dari 20 tahun setelah mereka meninggal." Sambil berbicara, dia menatap mata Ye Chen dan berkata dengan nada yang mengejutkan, "Kecuali jika saudara Ye Chen memberiku seorang putra dan kamu memberiku seorang putra, sehingga setelah orang tuaku meninggal, aku masih memiliki seseorang yang layak untuk tinggal bersama di dunia ini, maka aku pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk hidup sampai saat-saat terakhir hidupku. Jika tidak, selama tidak ada seorang pun yang layak untuk tinggal bersama di dunia ini, aku akan berdandan dengan cantik dan pergi dengan sopan." Ye Chen tidak bisa berkata apa-apa. Dia tidak menyangka Gu Qiuyi akan mengatakan ini secara langsung. "Saya pikir kita telah mencapai kesepahaman diam-diam setelah diskusi tersebut dan kita tidak akan membahas masalah ini lebih lanjut." Tanpa diduga, setelah membicarakan kegagalannya, Gu Qiuyi tidak menyembunyikannya dan mengatakannya secara langsung. Dia tiba-tiba menyadari bahwa masalah ini tampaknya tidak hanya tentang kelanjutan garis keturunannya, tetapi juga memiliki arti yang sama atau bahkan lebih penting bagi Gu Qiuyi. Gu Qiuyi, yang berdiri di sampingnya,
Melihat dilema Ye Chen, mengulurkan tangan kirinya ke sandaran tangan, dengan lembut menarik tangan kanan Ye Chen, dan berkata kepadanya, "Kakak Ye Chen, kamu tidak perlu merasa terlalu tertekan. Apapun keputusanmu, aku mendukungmu." Ye Chen mengangguk pelan, ekspresinya tampak tenang, tetapi dia tidak merasa santai sama sekali. Saat ini, Istana Buckingham dikelilingi oleh wartawan. Ini adalah penampilan perdana Tawana di Yanjing, dan sejumlah besar wartawan media berharap dapat meliput berita yang lebih eksklusif. Untungnya, Istana Buckingham memiliki privasi yang sangat baik. Kali ini, mereka menyiapkan seluruh kamar di lantai atas untuk Tawana dan timnya. Selain kamar presidensial tempat Tawana menginap, ada juga beberapa kamar eksekutif kelas atas, yang semuanya dialokasikan untuk anggota timnya sendiri. Demi menjaga privasi dan mencegah difoto secara diam-diam, seluruh petugas kebersihan dan pelayanan diharuskan untuk menyerahkan telepon genggam sementara saat memasuki lantai ini guna memberikan pelayanan. Selain itu, hotel telah menyediakan lift khusus untuk tamu di lantai ini, dan ada orang khusus yang bertanggung jawab atas pengoperasian lift. Ketika Ye Chen dan Gu Qiuyi tiba, Chen Zekai langsung mengatur agar staf membuka lorong internal dan memperbolehkan kendaraan melaju langsung ke area VIP garasi bawah tanah. Tanpa sepengetahuan wartawan media, kedua superstar itu berada di Istana Buckingham saat itu. Chen Zekai sendiri tengah menunggu di area VIP, yang terletak di tengah garasi bawah tanah lantai 2. Bentuknya seperti huruf U, dengan bagian tengah terisolasi dan hanya kendaraan yang memiliki izin yang boleh masuk. Begitu Anda memasuki area ini, privasi Anda tidak akan terganggu sama sekali. Setelah pintu garasi elektrik ditutup, hanya staf terlatih profesional yang akan berada di dalam. Chen Zekai sudah menunggu di sini. Melihat Ye Chen dan Gu Qiuyi turun, dia segera melangkah maju dan berkata dengan hormat, "Tuan, Nona Gu." Ye Chen mengangguk padanya dan bertanya, "Bisakah kita langsung menuju lantai atas dari sini?" Chen Zekai berkata, "Tentu, Tuan Muda. Saya baru saja berbicara dengan asisten Nona Sweet di telepon. Dia sudah menunggu Anda di kamar. Lift di sini bisa langsung menuju lantai atas, dan kamar presidensial Nona Sweet ada tepat di luar." "Baiklah." Ye Chen mengangguk dan berkata kepada Gu Qiuyi, "Nanan, ayo naik." Chen Zekai berkata, "Tuan, Nona Gu, silakan ke sini. Saya akan mengantar Anda ke atas." Di lantai atas, Tawana mulai sedikit bersemangat. Dia berganti pakaian formal, membuka pintu, dan meminta asistennya untuk mengawasi pergerakan di koridor. Dia sendiri masih asyik mendengarkan lagu-lagu Gu Qiuyi dengan headphone, untuk menunjukkan niat baiknya kepada Ye Chen. Dia bahkan ingin menyanyikan salah satu lagu Gu Qiuyi bersamanya, yang dianggap sebagai penghormatan terbesar yang bisa dia berikan kepadanya. Asistennya menatap layar khusus lift di pintu masuk lift.
Melihat lift datang dari B2, dia bergegas kembali ke ruangan dan berkata kepada Tawana, "Liftnya datang." Oke, Tawana terkejut. Ia segera melepas headphone-nya, keluar dari ruangan, dan menunggu di pintu lift. Dengan bunyi ding, lift berhenti di lantai atas dan pintunya terbuka. Ketika Tawana melihat Ye Chen dan Gu Qiuyi, dia langsung tersenyum dan berkata, "Tuan Ye, Nona Gu, saya sangat senang bertemu dengan kalian." Bersambung.